Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Ibu Dr. Oktarini Kamila Siregar. Hari ini kita akan bahas tentang realisasi anggaran publik. Nah, kita bahas dulu dari definisi realisasi anggaran. Nah, itu merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu di mana sudah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. Nah, jadi bagi manajer maupun pengelola organisasi, isu utama dalam proses realisasi anggaran itu adalah kualitas. Nah, kemudian yang menjadi senjata dalam menghadapi persaingan. Apa itu kualitas? Nah, di sini di bidang publik, kualitas itu merupakan adalah ukuran melalui seberapa dekat hal ini dalam menyesuaikan spesifikasi. Jadi intinya adalah desain kinerja yang tinggi. Jadi kualitas juga dia bisa mengartikan sebagai nilai bahwa seberapapun baik produk atau layanan pasti mempunyai tujuan berupa harga yang diharapkan akan dibayar. Nah, jadi untuk mencapai pelayanan tadi itu harus dibayar dengan harga agar tujuan publik itu tercapai. Nah, kalau kita lihat dari sistem realisasi anggaran publik, ya dia sini menjelaskan bahwa realisasi anggaran adalah arahan atau pengendalian sistematis atas proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Nah, jadi fungsi ini sangat penting bagi sistem produksi barang dan jasa, baik di organisasi publik maupun organisasi swasta. Jadi serangkaian fungsi operasi organisasi tersebut disebut juga dengan sistem realisasi anggaran publik. Nah, dalam pengelolaan operasi atau realisasi anggaran, di sini kita melihat dari tugas perspektif yang berbeda. Yang pertama yaitu sebagai fungsi. Nah, kalau bercerita sebagai fungsi, berarti di sini adalah ada beberapa fungsi dalam organisasi. Nah, jadi organisasi itu berukuran besar, penetapan masing-masing fungsi ke dalam departemen yang berbeda, kemudian mengasumsikannya sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas tertentu, namun satu dengan yang lainnya harus saling keterkaitan. Nah, yang kedua di sini sebagai penunjang karir. Nah, operasi telah menjadi tingkatan karir menuju posisi manajemen yang lebih tinggi, di mana ada beberapa organisasi, yaitu jabatan kepala pelaksanaan yang berlatar belakang keuangan. Kemudian yang ketiga, di sini dia sebagai perangkat keputusan, decision making. Jadi dalam membuat suatu keputusan, aspek yang sangat penting di sini adalah aktivitas dari manajemennya. Jadi meskipun masing-masing situasi itu secara spesifik berbeda, tapi pada umumnya decision making itu melibatkan beberapa langkah dasar yang sama. Jadi agar decision making yang diambil itu menghasilkan suatu outcome yang baik. Kita lihat di sini siklus realisasi anggaran publik, ada beberapa kegiatan utama. Yang pertama itu adalah pencairan anggaran atau pengeluaran. Nah, kemudian realisasi pendapatan dan pelaksanaan. Nah, sedangkan dilihat dari kegiatan utama, realisasi anggaran itu terbagi 3 tahapan, yaitu pertama dilakukannya persiapan, kedua pelaksanaan, dan ketiga adalah penyelesaian. Baik, kita lihat di sini. Nah, kegiatan utama yang pertama dalam pencairan anggaran ya ataupun pengeluaran, di persiapan di sini organisasi harus membuat prosedur dan formulir membuat membuat anggaran kas. Nah, di proses pelaksanaan maka terjadilah belanja barang, jasa, dan modal. Akhirnya penyelesaiannya adalah bagaimana pengumpulan bukti untuk pencatatan, tata prosedur pencatatan barang dan modal, dan juga adanya pelaporan aktivitas jasa. Nah, untuk kegiatan realisasi pendapatan di sini persiapan yang harus dilakukan adalah menghitung potensi, kemudian membuat regulasi untuk prosedur dan formulir. Nah, di prosesnya maka dilakukanlah penagihan dan pengumpulan pendapatan.
Kemudian pada penyelesaiannya di sini adalah rekapitulasi, realisasi, pendapatan, dan pengenalan sanksi dan insentif. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah pelaksanaan program. Nah, dalam pelaksanaan program yang harus dipersiapkan adalah sini kita membentuk tim, membuat tata aturan dan pembagian jam kerja. Di proses pelaksanaan terjadinya pelaksanaan pekerjaan, dan di penyelesaian adalah penyelesaian produk atau jasa pembuatan laporan itu tadi. Baik, kita lanjut di teknik realisasi anggaran publik. Di sini ada yang pertama itu adalah peramalan. Nah, di peramalan kita akan melakukan proses perencanaan, pengelolaan organisasi yang menggunakan peramalan. Tetapi ada beberapa fakta yang mengatakan peramalan itu lekat dengan kekeliruan. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari peramalan, itu adalah proses memperkirakan kejadian di masa depan. Nah, kita lihat yang pertama dari karakteristik permintaan. Nah, proses peramalan akan mudah dilakukan jika pola demand atas produk tertentu telah dikuasai. Kita lihat beberapa faktor, baik internal maupun dari segi eksternalnya. Ini akan mempengaruhi dari demand itu tadi. Yang kedua adalah pelaksanaan peramalan dalam realisasi anggaran. Di sini kita lihat dari buku operasional manajemen, yaitu adalah punya si Jesse dan Risman menyatakan bahwa 3 jenis teknik peramalan yang digunakan untuk meramalkan permintaan, yaitu time series analysis, metode kausal, dan teknik kualitatif. Yang ketiga adalah merancang sistem peramalan. Nah, jadi pada saat merancang sistem peramalan permintaan, manajer harus menetapkan apa yang harus diramalkan. Nah, yang kedua, perangkat apa yang akan digunakan, dan ketiga adalah bagaimana sistem yang dapat membantu pembuatan keputusan manajerial itu. Yang kedua, lanjut di manajemen bahan baku. Pada manajemen bahan baku ini sangat erat kaitannya dengan persediaan, tingkat produksi, pola pegawai, jadwal, dan distribusi. Nah, kalau kita lihat di sini pembelian dan distribusi. Pada pembelian yang harus kita perhatikan adalah sini adalah pembelian bahan, itu merupakan manajemen proses pengelolaan yang melibatkan keputusan tentang penjajakan penggunaan, kontrak negosiasi, dan pembuatan pemutusan pembelian. Sedangkan di distribusi, di sini bagaimana manajemen mengalirkan bahan dari bagian pembuatan ke pengguna ataupun masyarakat, sehingga dia melibatkan penyimpanan dan transportasi. Oke, yang ketiga di sini ada sistem persediaan. Nah, di sistem persediaan, bawah manajer organisasi menggunakan sistem pengendalian persediaan yang berbeda, yaitu terdiri yang pertama adanya economic order quality. Nah, economic order quality itu merupakan ukuran bagian yang meminimalkan, memperkecil biaya penggunaan dan pemesanan seluruh persediaan secara tahunan. Yang kedua adalah adanya sistem review berkelanjutan. Jadi salah satu sistem pengendalian persediaan terbaik dikenal di sini adalah sistem review berkelanjutan atau continuous review system. Nah, di sini adanya kuantitas akhir item di review setiap waktu untuk menentukan apakah sudah waktunya memesan kembali. Nah, di yang ketiga itu adalah sistem review periodik. Nah, untuk sistem review periodik di sini adalah kita harus melakukan sistem pengendalian persediaan yang lain. Contohnya adalah sistem review periodik di mana posisi item persediaan direview secara periodik dan tidak secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adanya sistem hybrid. Nah, sistem hybrid ini dikenal dengan adanya pengendalian persediaan ataupun dibilang adalah sistem hybrid. Jadi dia di sini akan melakukan pengujian pilihan perlengkapan, dasar persediaan, dan sistem visual. Kemudian yang keempat itu adanya sistem produksi. Nah, organisasi dalam melakukan proses perencanaan produksi di sini adalah suatu pernyataan manajerial dalam menentukan waktu yang dibutuhkan untuk tingkat produksi, kemudian berapa sih tingkat angkatan kerjanya dan investasi persediaan, kemudian dilakukannya pertimbangan permintaan konsumen dan batas kapasitas organisasi. Nah, selanjutnya yang kelima di sini adanya perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan SDM itu berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi, yaitu
strategi yang bertujuan sini adalah memilih alternatif tertentu yang akan digunakan organisasi dalam perencanaan SDM. Nah, proses perencanaan SDM di sini sama dengan proses perencanaan produksi dalam perencanaan SDM. Jadi penerapan seorang perencanaan menyangkut permintaan SDM bagi masing-masing kelompok SDM didasarkan pada penilaian sejarah permintaan atau penilaian pendapat dan jaminan simpanan yang ada untuk pelayanan. Oke, kita lanjut di teknik realisasi anggaran publik yaitu penjadwalan. Nah, yang keenam ya, untuk perencanaan produksi ya, di sini kita harus mengolah sumber daya untuk berbagai kebutuhan produksi selama periode tertentu. Jadi pada proses penjadwalan produksi dimulai dengan menggunakan perencanaan produksi yang telah disahkan oleh organisasi sebagai dasar dari pengembangan schedule prospektif produk ataupun jasa. Yang ketujuh adalah pengendalian. Nah, pengendalian di sini adalah pengendalian kualitas yang berfokus pada pencegahan permasalahan kualitas. Nah, ini dituju kepada implementasi biaya dari kualitas yang rendah. Nah, dia juga pembahasannya juga ditekankan pada keterlibatan publik dan umpan balik yang diterimanya, ya, serta seluruh bagian organisasi yang mengupayakan peningkatan kualitas. Kemudian yang ke-8 itu adalah keuangan. Nah, di sini sebagian besar aset organisasi itu dia memiliki fungsi operasi. Nah, kenapa? Karena pengelolaan organisasi harus mencari proyek yang menghasilkan modal besar dan memperkirakan biaya, keuntungan, serta risikonya. Jadi dalam time value of money, konsep penting ada beberapa teknik analisis keuangan, yaitu adalah Rp1 di tangan pada hari ini lebih bernilai dari Rp1 yang diterima di masa depan. Jadi konsep ini disamakan dengan nilai waktu uang tadi. Nah, yang 9 adalah pemasaran produk jasa. Nah, di sini muara dari proses produksi organisasi, dia kegiatannya harus menentukan kelangsungan organisasi di masa depan, karena melalui kegiatan ini pendapatan organisasi itu akan terus mengalir. Kemudian yang ke-10 adalah pemberian jasa. Pada pemberian jasa sini, produk organisasi selain yang berwujud, keberhasilan pemberian jasa juga dipengaruhi oleh bagaimana jasa itu diselenggarakan. Nah, kemudian kepuasan penggunanya juga kita akan melihat output yang sangat penting terkait dari standar kualitas produk atau jasa organisasi. Ya, apabila pengguna puas dengan jasa yang diberikan organisasi, maka aliran pendapatan organisasi akan berjalan lancar. Dan yang ke-11 adalah kualitas atau kinerja. Di sini untuk mencapai kuantitas atau kinerja produk atau jasa organisasi, maka kegiatan itu harus dilakukan, itu adalah bagaimana merencanakan kualitas produk jasa. Nah, setelah itu dilakukan dasar input kepuasan pengguna. Jadi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, ya, batasan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kualitas yang disepakati. Baik, selanjutnya di sini contoh dari kasus bahwa realisasi anggaran publik itu bisa dilakukan pada sektor pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan partai politik. Oke, terima kasih. Demikian bahan materi kita hari ini tentang realisasi anggaran publik. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan forum diskusi yang merupakan absensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.